Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang ini Allah mudahkan kita bertemu. Mudah-mudahan majelis ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaqa tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas thamaratul imani bisifati ilahiyah. Buah beriman kepada sifat-sifat Allah. Allah punya sifat, dan sifat ini diambil dari nama Dia. Maka setiap nama pasti mengandung sifat. Itulah nama Allah. Kalau orang dahulu mengabarkan atau mengatakan ilmu ini, ilmu mengenal nama dan sifat Allah, itu dikabarkan dengan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kalau seseorang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Kalau dia mengenal dirinya dan dia mengenal Allah, dia akan pandai bersikap bagaimana interaksi dia dengan Allah. Diperluas lagi, orang mengatakan ilmu ma'rifatullah ini dengan ilmu tauhid. Ada yang mengatakan juga ilmu akidah. Jadi ilmu mengenal tentang Allah itu akan berbuah di dalam hati, sebagaimana akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini. Dan orang tidak akan bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya dan mencintai Allah dengan hakikat kecintaan, kecuali pasti dia harus mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu mau mencintai yang kau tidak kenal sifatnya? Bagaimana kau mau mengagumkan dan kagum dengan sesuatu yang kau tidak pernah kenal sifatnya? Kau ingin mencintainya, maka kau harus tahu dia. Kau ingin kagum dengannya, maka kenali sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang dengan itu manusia akan kagum. Kekaguman ini akan mengantarkan kepada kecintaan. Kecintaan akan mengantarkan kepada penghambaan dan kepatuhan. Kepatuhan akan mengantarkan kepada ketaatan. Maka buah yang terbesar beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya ketaatan. Kita baca dulu. Jadi buku teman-teman kalau mau cari, ini buku kita bahas adalah Al-Fawaid. Ini buku terjemahannya. Di terjemahan di halaman 89. Kalau buku versi bahasa Arabnya banyak, PDF juga banyak. PDF yang banyak ya di halaman 63. Thamaratul imani bisifati ilahiyah. Buah beriman dengan sifat-sifat Allah. Al-Qur'anu kalam Allah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, firman Allah. Wa qad tajalla fi li'ibadihi bisifati. Yang Allah telah menerangkan di dalam Al-Qur'an kepada hamba-hambanya sifat-sifat Allah. Jadi sifat itu ada yang bisa kita kenali dari alam. Ada sifat Allah yang kita kenali dengan Quran. Gak bisa kita rasakan dengan mata, dengan telinga, dengan
panca indera, nggak bisa. Tapi mengenali sifat itu dengan dalil yang Allah kabarkan untuk dirinya. Saya mau contohkan sifat Allah itu memiliki ilmu, berilmu, pengetahuan dia luas, detail. Kita menetapkan sifat ilmu ini untuk Allah. Perlukah dengan dalil Quran atau cukup dengan panca indera kita sudah menyadari Allah itu berilmu? Apa jawabannya, Pak? Cukup dengan panca indera. Bagaimana dia mau menciptakan kalau dia nggak berilmu? Bagaimana dia bisa menciptakan manusia yang detail begini kalau dia nggak berilmu? Manusia saja menghabiskan waktunya 60 tahun untuk mempelajari organ tubuh manusia, tidak cukup waktunya 60 tahun. Yang membuat detail itu dia, Allah. Berarti dia yang menciptakan pasti luar biasa berilmu. Maka dari ini ada yang mengistilahkan tetapkan sifat Allah dengan dalil akli. Dalil akal menetapkan sifat Allah. Kita nggak menolak mutlak bahwasannya menetapkan sifat Allah dengan dalil akal itu bisa, nggak menolak mutlak. Bahkan kita bilang ada beberapa perkara yang secara akal fitrah mengakui sifat itu ada. Contoh, Allah sifat mendengar. Ini nggak perlu dalil Quran. Nggak perlu dalil Quran kita tahu Allah mendengar. Dari mana? Betapa banyak doa-doa kita yang dikabulkan. Menunjukkan dia maha mendengar. Dari ini juga makanya nanti ada kelompok yang menetapkan nama-nama Allah dengan atau sifat-sifat Allah dengan sifat yang terbatas tapi hanya membatasi sifat yang sesuai masuk akal. Tapi di sini Imam Ibnu Qayyim nggak ngajarin ke situ kepada kita. Dia langsung bilang wa qad tajalla fil ibadi bi sifati taratan yatajalla fi jilbab hay'ah wa udmah wal jalal. Kadang-kadang Allah menampakkan sifatnya kepada hambanya di dalam Quran. Tapi kadang-kadang pula Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya, kemuliaannya, kehormatannya di dalam kehidupan. Jadi bisa mengenal Allah. Dari mana kita tahu sifat Allah sementara kita nggak melihatnya, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Maka menetapkannya pertama dari Al-Quran karena Allah mengabarkan tentang dirinya. Yang kedua dari keagungan dan kemuliaannya. Kalau seandainya ada sifat yang ditetapkan di Quran tetapi secara pikiran kita kayaknya nggak cocok buat Allah. Tapi Allah kabarkan sifat itu ada pada dia di Quran. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian orang ada yang mengatakan tolak sifat itu. Karena nggak mungkin Allah memiliki sifat itu. Karena alasannya pertama tadi, bahwasannya akal kita bisa mensifati Allah. Ada yang kedua, dia tidak secara murni menolak. Dia lebih halus. Tetapkan sifat itu. Tapi bagaimana? Jangan kau tetapkan zahirnya. Jangan ambil zahirnya. Dia punya makna yang lain. Tetapkanlah dengan makna yang lain. Ini namanya mentakwil. Mentakwil itu bagian daripada menolak tapi lebih halus. Karena pada hakikatnya dia menolak yang nyata. Lalu dia menetapkan yang lain. Ini juga sebenarnya tidak boleh kita tetapkan untuk Allah. Karena berbicara tentang sifat Allah, sifat itu ada sifat zat, ada sifat perbuatan, itu sifat. Kita punya sifat zat, saya. Sifat zat, tingginya 100 sekian, 170, beratnya sekian, itu sifat zat. Allah punya sifat zat. Sifat zat Allah itu murni akal gak bisa masuk.
Tapi kalau sifat perbuatan, menciptakan, berilmu, mendengar, itu bisa karena terbukti dengan ada makhluknya. Tapi kalau sifat zat, itu nggak bisa. Kecuali hanya Allah yang kabarkan tentang dirinya. Maka dari itu kebanyakan orang menolak sifat zatiyah Allah. Karena ketika sudah berbicara tentang zat, dia berimajinasi dan memikirkan tentang Allah, lalu dia katakan Allah tidak akan mungkin seperti makhluknya, yang ujungnya kalau begitu jangan sifatkan Allah. Karena kalau kau tetapkan zatnya seperti itu, maka seperti makhluk. Ini sebenarnya kurang tepat, bahkan bisa dikatakan salah. Kenapa salah? Allah yang mengabarkan tentang sifatnya, baik sifat zatnya. Ketika Allah kabarkan tentang sifat zatnya, yang paling tahu tentang zat Allah adalah Allah. Kita nggak pernah melihat zat dia, kita nggak bisa membayangkan zat dia, bisa nggak dibayangkan? Nggak bisa. Kita juga nggak pernah melihat semisal dengan dia. Akal kita nggak bakalan pernah bisa memikirkan dia. Ketika dia kabarkan tentang dirinya yang mensifati sebuah sifat, maka sikap kita cukup mengatakan sami'na wa ta'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Karena engkau yang mengabarkan tentang dirimu, engkau yang lebih tahu tentang dirimu. Kalau seandainya di imajinasiku dan di hatiku terbayang sesuatu yang tidak pantas buat dirimu, bukan kabarmu yang salah, tapi imajinasiku yang salah. Ya kan? Kalau kau berbenturan nih Pak, yang Allah kabarkan tentang dirinya. Yang mengabarkan siapa? Allah. Yang paling tahu tentang zat Allah siapa? Allah. Ketika Allah kabarkan tentang dirinya dan zatnya, lalu kita terima berita tadi, lalu ketika kita terima, kita imajinasikan, sehingga yang kita imajinasikan ini seolah-olah itu nggak pantas buat Allah. Pertanyaannya, salahnya di mana? Yang mengabarkankah atau imajinasi kita? Hah? Imajinasi kita. Itu wajib. Kalau kita katakan yang salah Allah, apa kamu pernah lihat Allah? Maka ini sering. Ini sebenarnya dasar Pak. Dasar memahami semua nama dan sifat Allah. Contoh, saya contohkan dengan contoh yang sering dicontohkan. Yang mengabarkan Allah di langit siapa? Allah. Lalu kita imajinasikan langit dan kita anggap gak pantas Allah di langit. Karena imajinasi kita mengatakan kalau di langit berarti. Pertanyaannya, Allah yang mengabarkan yang salah atau imajinasi kita yang benar? Salah dua-duanya. Karena Allah gak mungkin mengabarkan yang salah dan imajinasi kita tidak akan mungkin bisa membayangkan yang belum pernah kita lihat. Gak mungkin kita bisa membayangkan yang belum pernah kita lihat. Kalau begitu apa sikap kita terhadap kabar Allah tentang dirinya? Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ketika kepala ini berontak, pikiran ini berontak dengan imajinasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Rasulullah pernah berkata, akan datang syaitan kepada kalian. Syaitan akan bertanya siapa yang menciptakan ini. Kalian jawab adalah Allah. Dia akan tanya lagi siapa yang menciptakan ini. Kalian jawab akan Allah. Nanti syaitan akan bertanya siapa yang menciptakan Allah. Kata Rasulullah, kalau sudah ada pertanyaan ini dalam dirimu, katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi di sini ada waktunya akidah itu. Tinggal kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang Allah kabarkan pasti benar. Ini berkaitan dengan sifat Allah. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan, hampir semua orang mengakuinya kecuali kaum Jahmiyah. Jahmiyah pun tidak mengakui Allah punya sifat. Allah ada, tapi tanpa sifat dan tanpa nama. Kenapa? Karena kalau kau tetapkan dia punya sifat, berarti kau menetapkan dia sama seperti makhluk. Ini yang ekstrim Pak. Lahirlah dari kelompok ini kelompok berikutnya. Allah
punya sifat. Tidak seperti Jahmiyah mengatakan tidak punya sifat. Tetapi sifatnya hanya terbatas yang masuk di akal kita. Yang tidak masuk akal, tidak. Karena tidak mungkin Allah bersifat dengan itu. Pondasi dasarnya adalah akal. Lahirlah kelompok yang dikatakan dengan kulabiyah. Dia menetapkan 6 sifat, 7 sifat. Kenapa enggak semua sifat? Karena 7 dan 6 inilah yang paling pantas untuk Allah. Ahlussunnah bagaimana sikapnya? Semua yang Allah kabarkan tentang sifatnya kami terima. Semua nama yang dia kabarkan untuk dirinya kami terima. Karena dia yang paling tahu tentang dirinya. Itu kalau memahami makna nama dan sifat dari sisi keyakinan. Bagaimana sikap kita menerima kabar nama dan sifat Allah. Tapi buku ini tidak membahasnya itu. Membahas bagaimana sikap kita ketika kita mengenal sifat dia. Ya, taratan yatajalla fi sifatil jamal wa kamal. Kadang-kadang Allah menampakkan dirinya dengan keindahan dan kesempurnaan. Wa huwa kamalul asma wa jamalus sifat. Kadang-kadang dia menunjukkan dengan kesempurnaan nama dan keindahan sifatnya. Dan keindahan perbuatan yang menunjukkan kesempurnaan zatnya. Kesempurnaan perbuatannya yang menunjukkan kesempurnaan zatnya. Coba Pak, pernahkah burung itu sekolah teknik sehingga dia tahu bikin sarang? Nggak ada. Burung nggak pernah sekolah teknik Pak. Tapi burung bisa bikin sarang dari tabiatnya. Tabiat ini siapa yang menumbuhkan? Penciptanya. Berarti pencipta ini sudah men-setting dia begitu hebat. Sampai dia juga tahu bagaimana ngasih makan anaknya. Ayam kalau bertelur, itu telurnya boleh diambil, kita letakkan di tempat penetasan, dipisah dari ayam induknya. Itu anaknya masih bisa hidup. Kalau burung bertelur, kita ambil burung telurnya, kita pisahkan dari induknya, itu belum tentu semua burung hidup. Dia harus makan dari mulut induknya, baru dia bisa hidup. Kapan induknya belajar cari makan buat anaknya? Tapi dia punya perasaan, punya empati, punya khawatir, punya kecemasan terhadap anaknya. Siapa yang menumbuhkan kecemasan, kesayangan, empati dalam burung untuk anaknya? Pasti Tuhannya. Tuhannya yang menciptakan itu untuk dia agar anak-anak burung ini terjaga. Berarti penciptanya itu pasti maha menyayangi dengan makhluk-makhluk. Jadi sebenarnya alam ini kan bisa menjadi guru kita untuk kita belajar. Kadang kita bisa belajar dari burung, kita bisa belajar dari hewan, kita belajar dari orang susah, kita belajar dari orang sakit. Bahkan kita bisa belajar dari Fir'aun. Kenapa Allah ciptakan Fir'aun? Dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Pelajaran yang didapati Allah hinakan. Kata Syekh di sini, maka terkadang Allah menampakkan dirinya atau memperkenalkan dirinya, lebih pantas memperkenalkan dirinya dengan keindahan. Keindahan perbuatannya. Terkadang juga yastafidu hubbu fil qalbil abdi quwwatan hubba kullah. Sehingga dengan keindahan yang dinampakkan oleh Allah ini untuk dirinya, seorang hamba merasakan kecintaan yang kuat di dalam hatinya. Bihasabi ma arafa min sifatil jamal. Dia akan cinta kepada Allah sesuai dengan pengetahuan dia tentang Allah dan sebaik apa Allah. Dia akan cinta kepada Allah sesuai dengan pengetahuan dia sebaik apa Allah. Seindah apa Allah. Semakin dia sadar Allah maha baik, semakin dia cinta sama Allah. Semakin dia sadar Allah itu tidak pernah berbuat zalim, semakin dia pasrah dengan takdir Allah. Tapi semakin dia bersuudzon kepada Allah, maka semakin tumbuh rasa kebencian kepada Allah. Ya tidak? Semakin suudzon, Allah gak adil, Allah ini gak adil, zalim, tumbuh rasa benci dalam hati.
Tapi semakin dia mengenal kebaikan Allah, semakin malu dia sama Allah. Ya Allah, betapa baiknya Allah. Kenapa baiknya? Coba, saya dulu sekolah bukan orang pinter. Kadang-kadang sekolah juga ranking saya nggak bagus. Banyak teman-teman saya yang pinter di sekolahan. Saya malah kadang-kadang agak-agak bolos sekolahan. Tapi sekarang rizki saya dilapangin sama Allah dibanding teman-teman saya yang dulu. Dia sadar kebaikan Allah, apa yang terjadi? Semakin dia malu sama Allah. Semakin dia dekat sama Allah. Kenapa? Allah baik. Jadi sebenarnya kita itu perlu memperkenalkan diri kita kepada Allah. Dan kita perlu belajar mengenal Allah agar tumbuh di dalam diri kita bagaimana cara kita bersikap dengan Allah. Coba Pak, saya umpamakan lagi. Kalau ada orang di setiap minggunya, setiap Jumat, dia kasih uang kepada kita 5 juta cuma-cuma. Ketemu Jumat lagi 5 juta cuma-cuma. Gak pernah dia ungkit, gak pernah dia tagih, gak pernah dia minta. 5 juta cuma-cuma. Sudah berjalan 3 bulan, 4 bulan. Jalan ke 5 bulan, dia kasih lagi tanpa ada pamrih. Kira-kira kalau ketemu dia lagi apa yang kita lakukan? Menghormati, segan, takut bersikap yang gak pantas di depan dia. Kenapa? Tiap minggu 5 juta Ustaz. Iya. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita kalau diuangkan dan tidak akan pernah bisa dinilai. Harusnya kita lebih malu lagi kalau maksiat sama Allah. Dikasih anak, dikasih istri yang baik, dikasih keluargaan yang nyaman, dikasih harta yang lapang, masa dipakai buat ngedugem? Pantes gak? Doanya dikabulkan, karirnya dimudahkan, keluarganya dibaikkan, derajatnya diangkat, tapi lupa sama Allah. Pantes gak? Apa yang harus dilakukan? Tunduk sama Allah. Jangan, ini tunduk sama Allah karena mengenal kebaikan Allah, itu gak pakai dalil Quran Pak. Itu pakai dalil tabiat. Tabiat yang hidup seperti itu. Bapak setiap subuh mau pergi ke masjid selalu dikejar anjing gonggong. Kira-kira apa yang Bapak lakukan buat anjing ini? Racunin? Nanti marah yang punya. Ya kan? Coba setiap Bapak pergi kasih tulang anjing. Makan dia. Bapak ke masjid. Besok lagi ke masjid lagi, kasih tulang lagi. Ini tadinya dia galak sama kita nih. Tiap pagi kita kasih tulang, besok ketemu kita nih anjing, deketin kita. Apakah dalil, apakah anjing tahu berterima kasih kepada kita perlu pakai dalil? Ketika ketemu kita dia gerak-gerakkan ekornya karena bahagia. Dia nggak ganggu kita lagi. Apakah perlu dalil bahwasannya anjing itu akhirnya tunduk kepada kita? Gak butuh dalil, itu cuman tabiat. Hewan saja, jika diberikan kebaikan, dia akan jinak. Ada manusia, permintaannya dikasih, hidupnya dilapangkan, ditunggu sama Allah 40 tahun, tapi gak baik-baik sama Allah. Ya Rabbi. Ditunggunya berapa tahun? 40 tahun. Ketika dia umur 25 dilapangkan, dia bilang, ya Allah aku masih muda, pengen poya-poya. Allah biarin, nggak langsung Allah azab, kasih juga kenikmatan. Sampai umur 40 tahun ditunggu sama Allah, 15 tahun Allah tunggu dia. Dari mulai umpamanya dia balik 15 sampai 40 tahun, berarti 25 tahun Allah tunggu dia. Dia belum balik-balik juga, apakah langsung Allah azab dia? Tetap Allah tunggu dia. Maka Rasul mengatakan tidak ada satupun yang lebih sabar dibanding Allah ketika ada yang menyakitinya. Permintaannya dikasih, hidupnya dilapangkan, dikasih kebahagiaan. Ketika Allah suruh sholat, tar dulu deh, ya Rabbi. Tunduk kepada yang baik, patuh kepada yang telah menganugerahkan nikmat, itu adalah fitrah insani. Maka mengenal Allah itu sebenarnya cuma menumbuhkan fitrah insaniyah kita.
mengenal kelembutan Allah, mengenal kebaikan Allah, mengenal betapa Allah itu menakdirkan kita sesuai kebaikan. Itu nggak perlu pakai dalil Quran sebenarnya. Cukup kenali bagaimana Allah bertindak denganmu, kau akan tahu betapa baiknya Allah kepadamu. Ketika kau tahu Allah baik padamu, kau harusnya mengerti bagaimana bersikap dengan yang baik pada dirimu. Jadi kalau ada orang yang dia tahu dia dimudahkan, dilapangkan, tapi dia maksiat sama Allah, tapi tetap Allah tutupi, Allah nggak bongkar maksiat dia, tetap Allah kasih apa yang dia minta. Pulang ke rumah habis maksiat, istrinya pun nggak tahu, Allah sembunyikan. Kantornya pun nggak tahu, Allah tutupi. Sampai kapan Allah tunggu dia? Ada waktunya. Ada waktunya Allah tunggu dia. Kadang-kadang ada orang yang Allah inginkan kebaikan dengan dia, Allah sadarkan dengan nikmat. Dikasih apa yang dia mau, mudah-mudahan dia balik. Tapi kalau dengan cara ini dia nggak balik, bisa jadi Allah rubah dengan cara yang lain. Tapi jangan sampai rubah cara yang lain, tiba-tiba cara azab ini cuma mengakhiri hidupnya. Fir'aun dikasih semua kemauannya, nggak berubah-berubah, Allah tenggelamkan langsung dia. Ya subhanallah. Maka di sini dikatakan mengenal Allah itu akan menumbuhkan rasa cinta yang kuat di dalam hati. Sebesar apa ilmumu dan pengetahuanmu tentang kebaikan Allah, sebesar itulah rasa cintamu kepada Allah. Lanjut lagi. Bihasabi ma'arafa min sifatil jamal. Sesuai dengan pengetahuan kamu dengan sifat Allah yang sempurna. Dan sifat-sifat dia yang sempurna, yang indah. Fayasbihu fuadu abdihi farighan illa min mahabbatih. Maka hati hambanya akan kosong dari segala sesuatu yang dia cintai, kecuali dia hanya mencintai Allah. Maka kenapa ke para sahabat ketika Allah atau Rasulullah SAW telah menjanjikan, mereka langsung yakin. Ketika Allah perintahkan, mereka langsung kerjakan. Karena mereka sudah kenal sifat Allah. Dan mengenal sifatnya bukan hanya sifat yang dasar, tapi mereka mengenal dengan keyakinan Allah tidak akan menyelisihi janji. Rasulullah tidak akan pernah menyelisihi janji. Ini sifat ini saja. Meyakini Allah ucapannya benar. Ini akan membuahkan banyak dalam hidup kita. Tumbuh tawakal, tumbuh percaya, tidak akan bimbang, tidak akan ragu. Kenapa? Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan janjinya. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah kasih dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ada waktunya kita betul-betul di waktu yang nadir, yang paling titik terbawah, kita bingung harus berbuat apa. Di saat itulah ujian yang terberat. Bahkan bukan kita, para nabi pun ada pada saat titik yang dimana mereka betul-betul tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Dan kita pun akan pada titik itu. Tapi ketika kita pada titik itu, apa yang kita lakukan? Berpaling dari Allah atau malah bersimpuh di hadapan Allah? Ketika berpaling dari Allah, maka jangan pernah berharap datangnya janji Allah. Tapi ketika kembali kepada Allah, sabar. Allah akan buktikan janjinya di waktu yang tepat. Apakah Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk perut ikan, lalu dia berdoa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika itu langsung dia keluar? Enggak, dalam riwayat dikatakan sebulan dulu dia di perut ikan. Jadi sebulan betul-betul dia di titik nadir itu sebulan. Di titik yang dia putus asa selama sebulan.
Tapi Sampai menunggu Allah sebulan katakan, di perut "Walau ikan itu kalau kayak bukan setahun dia lebih, termasuk Pak. orang-orang yang bertasbih kepadaku." Menunggu Dia akan sebulan tetap dalam berada di kesulitan perut dan ikan sampai hari kesusahan kiamat. itu lama. Kita pun kalau sudah yakin sama Allah, kembali pada keyakinan, kenal sama Allah, Allah tidak akan menyelisihi janji. Mungkin kita akan berada di suatu titik yang sulit, tetapi kalau kita yakin sama Allah, kita tidak akan pernah berpaling dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dikatakan fa idza arada minhu ghairu an yu'alliqu tilka mahabbat bih aba. Ketika hatinya sudah betul mengenal Allah dan kebaikan Allah secara sempurna, maka tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah yang dia cintai. Jika dia menginginkan selain Allah, yang tempat dia bergantung, maka dia akan berpaling daripada itu. Karena hatinya tidak akan ridho dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tabqa mahabbatu lahu tab'an. Sehingga mencintai Allah, ini dia tumbuhkan rasa cinta tadi. Lalu rasa cinta tadi terus tumbuh dalam diri dia, terus menerus ada sampai akhirnya kecintaan itu bagi dia menjadi tabiat. La tukallafu idza tajalla bi sifatur rahmah wal bir. Al-lutfu wal ihsanu imbi'athu quwwatur raja'in 'abdihi. Bahkan terkadang sudah dinampakkan sifat kasih sayang Allah, sifat kebaikan Allah, kelembutan Allah, imbi'ath quwwatur raja', maka akan kuatlah, keluarlah dalam dirinya kekuatan harapan. Ini berikutnya ya. Kalau sudah mengenal sifat kasih sayang, sifat baik, sifat lembut, sifat ihsan Allah, akan tumbuh di hati harapan. Allah itu maha baik, maka akan berharap dengan yang baik. Imbisatu al-amluhu wa qawiyyat tam'uhu wa wasail irabbih. Maka segala harapannya, segala keinginannya, karena dia sudah mengenal Allah maha baik, dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah ikhwanu fiddin, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan rahmatus subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian sifat yang dikenal tadi, sifat Allah yang indah. Kalau dia maha indah, dia maha baik, akan tumbuh rasa cinta. Nanti dia akan pindah lagi. Kalau kau kenal Allah dengan sifat adil dan menghukumi. Allah menghukumi tidak, Pak? Menghukumi. Allah maha adil tidak? Adil. Maka akan Allah marah tidak? Allah marah tidak? Marah. Apakah semua marah itu tercela? Ghairu maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau murkai. Berarti Allah marah dan murka. Sakhat wa uqubah. Kalau kau kenalkan Allah, ini sekarang mengenal Allah dengan sifat yang lain, sifat hukuman, sifat murka, sifat marah, sifat azab, maka akan tumbuh di dalam hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin ini di tengah-tengah. Sifat takutnya ada, sifat harapannya besar. Jangan orang mukmin sifat harapannya lebih besar daripada takutnya. Sehingga ketika dia melakukan dosa, yang dia keluarkan harapan, kan Allah Maha Pengampun, kan Allah Maha Penyayang. Ini salah tempat. Ketika melakukan dosa, ingatlah Allah itu pernah menenggelamkan kaumnya Nabi Lut. Itu ketika mengingat dosa. Tapi ketika berbuat kebaikan, ingatlah kebaikan sekecil apapun pasti Allah akan catat. Jadi ketika berbuat kebaikan, ingat rahmat Allah. Ketika berbuat kejelekan, ingat murka Allah. Jangan malah ketika berbuat kejelekan ingat rahmat Allah. Dia berbuat jelek, dia berbuat maksiat, lalu bilang kenapa kamu berbuat maksiat dan jelek? Kan Allah pemaaf, penyayang. Iya, Allah pemaaf dan penyayang, tapi bukan pada pembangkang. Allah memberikan maaf kepada yang minta maaf, Allah memberikan rahmat kepada yang minta rahmat. Tapi ketika kita beramal soleh, sekecil apapun, jangan kita putus asa melihat kepada hukuman Allah. Wah, Allah sadidul iqab, Allah hukumannya keras. Padahal kita sedang ibadah, akhir nanti putus asa dengan ibadah kita. Tapi kalau sedang ibadah, tumbuhkan di hati mengenal Allah dengan kebaikannya. Allah pengampun, Allah penyayang, Allah penerima amalan. Kalau sedang maksiat, tumbuhkan di hati mengenal Allah dengan ketegasannya,
hukumannya, iqabnya, azabnya. Kalau ini dimiliki orang mukmin ketika mengenal Allah, maka dia telah bersikap mengenal Allah dengan sikap yang benar. Allahu alam. Mungkin ini yang kita bahas pada hari ini. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Sudah jam 1 siang. Assalamualaikum. Tadi kan kalau mungkin buat manusia yang berbalik tidak bisa berpikir dengan baik kan ketika mengenal sifat zat Allah bisa samina ma'rifah. Nah, bagaimana ketika kita mendidik anak kita yang bahkan samina aja mungkin tidak Oke. membatasi imajinasi mereka terhadap sifat zat Allah itu bagaimana ya? Iya. Kalau kita mungkin bisa berpikir, tapi kalau anak bagaimana? Maka itu perhatikan, Pak. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan di atas fitrah. Artinya, malah sebenarnya jiwa mereka untuk mengenal Tuhan itu sudah settingannya pasti kenal Tuhan. Contoh, ya. Ustaz, saya mau mengenalkan dia tentang Allah Maha Baik. Bisa? Bagaimana itu? Kamu suapin dia makan. Senang dia makanan ini. Dari senang kan? Bilang sama dia, kamu tahu nggak ini makanan siapa yang kasih? Oh, ayah yang kasih. Iya, ayah yang kasih tapi yang ciptakan Allah. Dia makan sesuatu yang dia sukai, dia cintai, kita nisbatkan kepada siapa? Allah. Secara fitrah dia akan tumbuh cinta kepada Allah. Suatu hari ada yang dia dengar mencela Allah, pasti dia bela Allah. Marah dia membela mencela Allah. Kenapa? Fitrah. Fitrah mana? Maka itu kata para ulama, kalau seandainya anak-anak lahir tidak pernah didatangi jin dan manusia, dia akan beribadah kepada Allah karena memang bawaan jiwa manusia itu beribadah kepada penciptanya. Jadi sebenarnya dengan anak-anak kita nggak usah perlu pikiran yang rumit. Yang singkat, yang jelas, yang dia lihat, yang dia rasa cukup. Dia kagum sama bulu, dia kagum sama gunung besar. Gunung besar enggak? Besar ayah, gunung besar. Itu dibanding bumi kecil. Bumi dibanding alam ini kecil. Allah yang menciptakan jauh lebih besar. Tapi setelah dia melihat sesuatu dengan matanya, jadi dia paham. Dan itu anak kecil seperti itu. Ya. Banyak kita bisa mengenalkan tentang apa? Tentang Allah kepada anak-anak banyak. Tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang rumit, tapi dengan yang dirasa, dengan yang dilihat, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mungkin kita cukupkan, Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mungkin sebagian teman-teman ada yang ada waktu lain. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.